Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Nah, gimana keadaannya sekarang? Baik. Nah, semoga dalam keadaan tetap sehat ya. Nah, jadi untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, buatkan dulu buku paketnya, buku tulis sama pulpennya. Supaya dicatat apa yang akan dijelaskan nanti ya. Nah, untuk yang jauh yang belum merapikan bajunya, dirapikan dulu bajunya yang jauh. Ayo rapikan dulu bajunya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa berdoanya? Apaan kan? Apaan? Apaan? Rizky dan Rizky, ini teman-temannya untuk berdoa. Jika berdoa dimulai. Baik, siapkan dulu ya. Apa asas asahi? Adil Maituri. Apa yang kita muda? Akhina Batrisya. Aulia Savitri. Aulina Najwa Zahra. Anak. Angkat tangannya. Bayu Fajar Ramadhani. Apa? Desina Dewi. Desina Olivia. Dina Yanti. Baik, ini untuk Sapiana. Dewi Maharani. Muhammad Aksar Amrullah Yasin. Sebut namanya. Muhammad Fitriawan. Muhammad Nazrul Rizki Ramdhani. Muhammad Yoga Pratama. Maulia Nur Ahmadina. Muhammad Abu Bakar Wede. Mas suratnya? Muhammad Maulana. Rena Herlina. Rizkia Alia Amkarwati. Cecilia Rizkiawati. Topan Saputra. Amir Uladi. Tiara Intan. Firdaus Haikal Akbar. Muhammad Arfan Nurbian.
Rama Putra Esa, Adinda Juniawati, Muhammad Haris Aslam, mana? Binti Abdi Prawira, dari kehadiran yang sudah Bapak ambil tadi ada dua, mana yang terakhir yang pertama itu sakit, yang kedua itu apa? Nah, yang hadir ini semangat nggak belajarnya? Baik, jadi supaya lebih semangat kita akan melakukan bernyanyi supaya menanamkan jiwa nasional ya. Nah, setuju nggak? Setuju. Mohon untuk berdiri. Nasionalisme kita di dalam diri kita. Jadi anak-anak sekalian bisa duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, apakah semuanya sudah makin semangat di dalam belajarnya? Semangat! Jadi kalau kita tidak semangat di dalam mengikuti pembelajaran, saya kira sedikit berbahaya dan karena apa? Karena kalau kita mengutip kata-kata atau yang dibuat dari kalimat Imam Syafi'i, ada yang tahu Imam Syafi'i? Tahu. Nah, jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi dari kalimat itu kita disinggung keras bahwa sekarang tidak apa-apa kita melakukan belajar dengan lelah supaya besok kita tidak menahan perihnya
Jadi seperti itu. Nah, semuanya anak-anak buka halaman 51. Di halaman 51 itu kita sudah masuk ke bab baru, yaitu bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam bab 3 ini kita masih di dalam kali 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, di dalam memaknai peraturan perundang-undangan ini ada tiga materi pokok yang akan kita jelaskan anak-anak sekalian. Jadi ada 3 pertemuan. Jadi materi yang pertama itu ada makna tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, yang kedua ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu makna peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, dari makna peraturan perundang-undangan Indonesia ini, anak sekalian, ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menjadikan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan percaya diri dan tanggung jawab. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, kita masuk ke dalam makna atau pembahasan makna tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, dari bab 3 itu, di bawahnya kita dituntut memahami peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita mau mengambil makna dari peraturan perundang-undangan, kira-kira makna sederhananya dari peraturan perundang-undangan itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari makna peraturan perundang-undangan secara sederhana itu, ada yang tahu? Kalau yang tahu, angkat tangannya. Nah, jadi kalau kita mengambil makna secara sederhana di dalam peraturan perundang-undangan atau diubah ke dalam norma hukum, yaitu, nah, misalnya anak-anak sekalian memakai motor diharuskan atau diwajibkan memakai helm. Karena apa? Kalau kita tidak memakai helm, nah, terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Supaya apa? Supaya tidak ada benturan yang keras, tidak ada yang luka yang keras. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Nah, dari makna tata urutan peraturan perundang-undangan ini ada 2 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Nah, dari pengertian peraturan perundang-undangan nasional ini ada pengertian secara umum anak-anak sekalian. Kemarin sudah saya jelaskan belum terkait pengertian peraturan secara umum? Sudah. Ayo, siapa yang bisa pengertian peraturan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya, ayo, siapa? Siapa? Ayo, angkat tangannya. Merupakan pasal tertib yang harus dipatuhi dimanapun kita berada. Setiap menerapkan aturan, baik itu di rumah, di sekolah, kereta, di jalan, bahkan di kamar kecil pun ada aturan. Termasuk negara Indonesia dalam mengatur negara perlu adanya aturan. Nah, jadi itu pengertian peraturan secara umum. Nah, dimanapun kita berada pasti akan memiliki peraturan. Di kamar kecil pun kita memiliki peraturan. Apa peraturannya? Yaitu kita dilarang memakai sandal ke dalam kamar kecil. Dan itu peraturan yang secara umum. Nah, tujuan adanya aturan itu apa sih? Tujuan adanya aturan? Siapa yang tahu tujuannya ada aturan apa? Kira-kira dia bisa nggak tahu apa itu tujuan adanya aturan?
Jadi tujuan adanya aturan secara garis besar, adanya aturan adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi kalau tidak adanya aturan itu, saya rasa manusia atau kita sendiri itu akan melebihi hak yang sudah diatur dalam negara kita. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan atau kemudian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga bukunya halaman 54. Nah, halaman 54. Jadi di bawahnya di sini kalian bisa baca sendiri. Sini di bagian yang ini. Nah, jadi pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan tertulis yang memuat secara norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sana dijelaskan ada pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang. Kira-kira siapa pejabat yang berwenang? Hah? DPR? Betul kan? DPR? Presiden? Betul nggak Presiden dan DPR? Hah? Kira-kira betul nggak Presiden dan DPR yang menetapkan peraturan perundang-undangan? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak juga lihat? Jadi benar apa yang dikatakan sama Leni dan Sally. Jadi yang menetapkan peraturan perundang-undangan itu Presiden dan DPR. Jadi besok kalau ada yang misalnya ada orang yang menanyakan kalian siapa sih yang menetapkan peraturan perundang-undangan itu, kalian bisa jawab yaitu Presiden dan DPR. Jadi paham nggak seperti itu? Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, di sini ada tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di halaman 54 itu ada prinsip-prinsip di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, coba saya minta Sally untuk membacakan terkait prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan di halaman 54. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tersebut saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, jadi itu prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kira-kira tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan itu apa aja sih? Kalian tahu? Coba katakan kalian apa aja? A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah atau PP. E. Peraturan Presiden atau Perpres. F. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten. Oh, kota. Nah, jadi
tahun 1945. Dan kedudukan yang paling rendah itu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota atau yang bisa disingkat dengan Perda Kabupaten Kota. Nah, dari sini kita bisa melihat apa sih fungsi dari tata urutan atau satu-satu tata urutan yang ada di dalam undang-undang sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi fungsinya sebagai alat kontrol, mengatur masyarakat, mengatur pemerintah sebagai pengawasnya, alat mengatur jalannya pemerintahan atas legalitas formal dan menentukan hak-hak warga yang dijamin dalam undang-undang. Jadi itu fungsi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Jadi fungsi TAP MPR ini merinci, menjabarkan, mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengantisipasi kebutuhan pengaturan suatu hal oleh legislatif dalam bentuk undang-undang atau oleh eksekutif dalam bentuk perpu dan keputusan presiden. Jadi tadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memuat pokok-pokok pikiran atau peraturan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk ketetapan MPR ini dia memuat garis besar haluan negara. Jadi ketetapan MPR ini yang dimaksud dengan garis besar haluan negara itu dia ini melaksanakan keharmonisan di dalam masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagainya di dalam itu. Jadi dia memuat garis besar di dalam haluan negara. Nah, selanjutnya di sini ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi fungsinya yang pertama itu pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Nah, dan yang kedua pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam pasal-pasal atau batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya di sini yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP yang biasa disingkat. Nah, jadi fungsinya peraturan ini tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang itu. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan presiden atau Perpres. Nah, yang pertama dari fungsi peraturan presiden ini menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, dan yang kedua menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang sudah menyebutnya. Nah, yang terakhir untuk fungsi yang terakhir dari peraturan presiden ini menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas menyebutkannya. Nah, untuk yang keenam peraturan daerah provinsi atau yang bisa disingkat dengan peraturan atau perda provinsi. Nah, jadi fungsi perda provinsi ini sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan juga pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengaturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, jadi ada yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota atau yang biasa disingkat dengan Perda Kabupaten Kota. Jadi untuk fungsi Perda Kabupaten Kota ini sama fungsinya untuk mengatur otonomi daerah dari apa yang diamanatkan dari undang-undang yang ada di atasnya. Jadi untuk perbedaannya peraturan daerah provinsi ini dibuat oleh gubernur dan DPR, dan untuk peraturan daerah kabupaten kota ini anak-anak kalian dibuat oleh bupati atau wali kota dan DPR. Jadi sampai sini paham nggak? Paham. Nah, selanjutnya di halaman 55 ada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya. Jadi anak-anakku sekalian semuanya bisa melihat halaman 55. Di sana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama itu ada penjelasan tujuan bisa dibaca
lihat. A. Penjelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lalu lanjut, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi selanjutnya ada penyesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Nah, yang keempat juga jadi bisa dibaca sendiri di bukunya. Yang keempat juga karena ada di buku. Yang keempat ada dapat dilaksanakan. Dan yang kelima kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Nah, yang keenam ada penjelasan rumusan. Dan yang ketujuh atau terakhir ada keterbukaan. Nah, dari asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditugaskan dalam pasal 5. Nah, dari penjelasan dari asas dalam pasal 5 ini ada yang mau ditanyakan, siapa tahu ada yang kurang paham. Ada nggak? Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengasih atau membagikan kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok para kalian. Jadi untuk pembagian kelompoknya di sini mungkin bisa dihitung dari seri 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 5. Nah, untuk siapa yang nomor 1? Kayak dapat tangannya. Nomor 4 mana? Kayak nomor 4 di anu. Jadi nomor 5 di sini. kelompoknya. Jadi di sana ada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, di halaman 55 tentang sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan piramid. Kalian susun tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Di halaman 55 ada. Kalian susun ya. Nah, di bawahnya kalian tulis apa aja fungsinya satu-satu dari tata urutan peraturan perundang-undangan itu. Jadi paham seperti ini? Paham ya? Jadi untuk waktu pengerjaannya saya kasih waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Ya? Ya? Ayo.
yang pertama itu UUD 1945 kan ya? Ya. Ini Renato nangis ini. Yang atas kan Udah halaman 55. tidak cukup ya. Iya. Tandain aja dulu. Pakai pensil kalau ada. Pakai Di mana-mana. Ini ada pensil. Kamu nilai saya? Senilai kamu? Nah, senilai dari sini. Iya. Senilai dari sini. Siapa aja? Siapa lagi? Mana-mana. Nah, gimana anak semua? Sudah jadi? Nah, untuk masuk kelompoknya, saya minta, kau minta dipresentasikan satu-satu ya. Nah, yang pertama, kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok satu mempresentasikan hasil kerja. Jadi, gini, selama kelompok satu presentasi atau kelompok-kelompok selanjutnya dilarang ada yang berbicara, ya, supaya di saat presentasi kelompok atau temannya keadaannya tetap tenang, tetap kondusif, bisa didengar sama teman-temannya yang lain. Jadi paham ya? Paham? Ayo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi karena ingin mempresentasikan fungsi tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 1 1945 sebagai alat kontrol yang mengontrol masyarakat dengan pemerintah sebagai pengawasan, alat mengatur jalannya pemerintah atas legalitas formal, dan alat penentu menentukan hak keluarga yang dijamin undang-undang. 2. Ketetapan MPR untuk merinci atau menjabarkan serta mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan UUD 1945 untuk mengantisipasi kebutuhan pengaturan suatu hal oleh legislatif dalam bentuk UU atau oleh eksekusi dalam bentuk perpu atau Kapres. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. A. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan. B. Pengaturan lebih lanjut secara umum dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Presiden (Perpres). A. Menggunakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan. Menentukan pemerintah sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945. B. Menggunakan peraturan lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang terkait. C. Menggunakan peraturan ketentuan lain dalam peraturan pemerintah tidak jelas juga. Provinsi atau Perda provinsi sebagai instrumen kebijakan untuk melakukan otonomi daerah dan tugas pembentukan sebagaimana dinamakan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerintahan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Silakan, saya persilakan untuk kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Guru. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Buku D 1945 sebagai alat kontrol, mengontrol masyarakat dengan pemerintah sebagai pengawasan, alat mengatur jalannya pemerintah atas legalitas formal dan alat penentu yang menentukan hak-hak warga yang dijamin undang-undang. 2. Ketetapan MPR merinci atau menjabarkan atau mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan Peraturan daerah provinsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan ekonomi daerah dan pusat pembantuan segala sebagaimana dimanakan dalam undang-undang dasar. Nah, tadi kita udah dengar terkait presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan saya ucapkan terima kasih atas hasil kerja kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, terakhir sini kita bisa mengambil kesimpulan terkait apa materi atau pembahasan yang sudah saya jelaskan untuk anak-anak sekalian. Jadi di sini kesimpulannya peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang oleh seluruh warga negara. Nah, tujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan di dalam masyarakat sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia memiliki tindakan atau hierarki sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan tertinggi dan peraturan kabupaten kota memiliki kedudukan yang paling rendah. Nah, mungkin itu saja anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk pembahasan materinya bisa diserap dengan baik dan benar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum pulang, lebih baiknya aku dulu ya.
Sikap berdoa. Berdoa dimulai.